Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali ta'lim kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudara-saudara yang berbahagia, mari kita bersyukur kehadirat Allah yang telah menciptakan kita, menghidupkan kita, dan dihidupi kita sekarang ini. Lalu disampaikan umur kita sampai hari ini, dan disampaikan pula niat kita pagi ini untuk melanjutkan kaji kita tentang surah Ali Imran yang kemarin masih ada pada ayat yang ke-49. Masih menceritakan tentang mu'jizat Nabi Isa alaihissalam, yaitu tentang membuat burung, membuat kelelawar. Di situ diterangkan adanya mukjizat karena diminta oleh umat. Dan diterangkan pula kemarin mukjizat karena terdesak oleh keadaan yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam nyebrang laut, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memerah susu kambing yang sakit kurus. Begitulah selanjutnya dalam ayat ini Allah menerangkan tentang kata-kata Nabi Isa alaihissalam, di mana diterangkan Anni akhluqu lakum minat tini kahayati tayri fa'anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Itu kemarin sudah diterangkan. Lalu selanjutnya wa ubri'ul akmah, dan aku menyembuhkan orang buta yang butanya sejak kecil. Ada orang buta dan kebutaannya itu sejak kecil. Dengan izin Allah, Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan orang buta yang sejak kecil ini. Ini semua dengan izin Allah. Dan ini mukjizat hanya ada kepada Nabi, pada Rasul. Maka kalau zaman sekarang ada orang suka mengatakan mari datang yang buta bisa melihat, itu bahaya sekali itu. Yang diberi begitu itu hanya Rasul Allah sebagai mukjizat. Yang bukan Rasul Allah namanya ma'unah. Ma'unatullah, pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah diberikan pada hambanya yang ia kehendaki. Langsung, tidak lewat orang. Itu loh. Tidak lewat orang, seorang ini menyembuhkan diri, tidak. Ada menyembuhkan seperti Nabi Isa alaihissalam itu ya. Nah, kalau menyembuhkan mungkin dengan jalan operasi ini itu silahkan, nah, itu urusan dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, wa antum a'lamu bi umuri dunyakum, dan kamu lebih tahu urusan dunia kamu, silakan riset sana. Tapi kalau urusan seperti hal yang kayak mukjizat, itu urusan Allah. Dan itu tidak diberikan kepada manusia biasa, hanya diberikan pada para rasul. Itu hati-hati kaum muslimin, jangan suka ya waktu terkesima ya dengan ya pengumuman-pengumuman gitu, ayo datang sini yang lumpuh bisa jalan lagi loh. Ya. Jangan, kecuali memang ada pengobatan tertentu itu. Tapi kalau dengan model-model mukjizat seperti yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, itu jelas tidak ada.
Baiklah. Itu tentang buta. Mengapa ini? Ini di sini diterangkan di atas tadi, ya toh, bahwa yang demikian ini, ya toh, adalah biiznillah, dengan izin Allah. Nah, kalau sudah dengan izin Allah, kita kembali lagi. Dan izin Allah ini yang seperti ini, izin yang diberikan dengan model-model mukjizat, izinnya hanya diberikan kepada para nabi. Para rasul itu sendiri tidak maunya sendiri asal orang cak-cak disembuhkan, tidak. Tidak ilmu cak-cak itu tidak. Semua itu ada perintah dari Allah. Lain model kita, ya toh, ini gitu. Rasul tidak, menurut petunjuk dari Allah. Nabi Musa itu juga tidak ngerti ketika disuruh melemparkan tongkatnya itu, tongkatnya mau jadi apa, beliau juga tidak ngerti. Hanya diperintahkan lemparkan tongkatmu, sudah. Apa yang bakal terjadi, beliau sendiri tidak ngerti. Ya. Itu mukjizat. Kalau sihir kan ngerti. Kalau sihir mesti ngerti, langganan kok sihir itu. Sihir itu sifatnya langganan. Kalau begini mesti begini gitu. Kalau mukjizat tidak, Nabi sendiri tidak mengerti. Pukulkan tongkatmu ke tepi laut itu, ke air laut itu. Pukulkan, apa yang terjadi? Nabi Musa juga tidak mengerti. Nabi Isa alaihissalam pun tidak mengerti. Hanya usapkan tanganmu kepada orang itu. Ya, jadi di sini hanya karena keizinan Allah saja. Ya, nah, ini urusannya dengan Allah. Kalau sudah biiznillah, biamrillah, dengan perintah Allah. Kalau sudah dengan perintah Allah, kenapa orang jadi rame? Ya, Allah yang menciptakan mata anak itu. Ya, Allah yang menciptakan mata pada manusia. Allah pula yang bisa menyembuhkan. Allah pula yang bisa mengganti kalau perlu. Terus dengan izin Allah itu maknanya begitu. Lever aja. Ilmu kedokteran memang mengatakan kalau lever sudah begitu itu tidak akan terjadi regenerasi sel pada lever. Begitu juga pada otak. Itu menurut ilmu kedokteran, menurut pengamatan manusia yang sekarang, di mana manusia itu terbatas dengan dimensi duniawinya, terbatas ruang dan waktu. Lah Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, Allah itu ultimate. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh kemauan manusia dan tidak bisa dihambat oleh siapapun. Nah ini bisa saja kalau Allah mengendakinya. Nyatanya juga ada. Ada orang lagi sekarang, orang dengan obat gitu, liver yang sudah begitu sembuh. Ini bukan Allah, orang obati. Ada beberapa yang sudah sembuh. Begitulah. Kedokteran baru sampai di sini, itulah buku dokter. Nah kalau buku Allah gimana kira-kira? Dokter ini kan mempelajari ciptaan Allah. Nah Allah yang menciptakan dengan yang mempelajari ciptaan Allah, kira-kira lebih pintar mana? Ini tidaknya kita punya keyakinan yang begitu dasarnya bukan sekedar asal ikut-ikutan. Akal kita juga jalan. Nah demikianlah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia ya. Itu mukjizat dan itu hanya ada pada Rasul. Dan apalagi dikatakan wal abras. Dan penyakit sopak, penyakit lepra. Nah sekarang pun sudah ada gejala penyakit lepra bisa disembuhkan sekarang. Sekarang udah bisa disembuhkan. Jadi dulu zaman Nabi Isa itu sudah dapat disembuhkan oleh Nabi Isa dengan mukjizat yang ada. Sekarang pun dokter bisa. Waktu itu orang mengatakan tidak bisa, sebagaimana dokter sekarang mengatakan itu tidak bisa deh. Regenerasi liver sama otak itu tidak akan ada lagi. Nah begitu menurutku, sampai di situ ilmu baru. Orang yang kena lepra sembuh.
sudah barang tentu beliau sebagai nabi akan lain, mukjizat lain caranya dengan dokter. Kalau mukjizat ini urusan deduktif, kalau dokter urusannya induktif. Ya, pakai eksperimen, pakai observasi, makan waktu panjang. Kalau ini Allah yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah, bagaimana ilmu Allah? Ya sulit kita mau mengetahui. Loh, kenapa sulit? Memang sulit. Mengapa? Kita tidak bisa tahu tentang Allah dan kekuasaannya sampai sejauh mana. Mengapa begitu? Allah itu pencipta, kita yang diciptakan, kita makhluk yang diciptakan. Allah yang menciptakan berarti apa? Allah itu berarti di luar kita. Tidak mungkin kita bisa mengetahui dia. Kan begitu? Oh, yang di depan kita sendiri namanya bumi, gunung, berapi aja belum diketahui benar-benar semuanya oleh manusia. Apalagi yang di luar diri kita, yang di dalam diri kita yaitu ruh sendiri, itu kita tidak tahu. Mau menyadari kau yang begitu itu? Dari dulu kok nggak sadar-sadar. Ya Allah kan Khalik, pencipta. Namanya pencipta itu kan berada di luar yang diciptakan. Yang menciptakan yang berada di luar ini yang mengetahui makhluknya. Makhluk ini nggak bisa mengetahui yang di luar dirinya toh. Semua makhluk ini nggak mengerti apa bagaimana kekuasaannya, ketidakterbatasannya sampai di mana. Kita nggak tahu pasti. Lalu pakai istilah kalimat kun fayakun. Jadi, maka jadilah dia. Ini apa? Untuk menjadi paham oleh manusia. Bahwa kalau mikir jauh-jauh remek sendiri. Gitu kan? Nah, kita juga menyadari Allah itu pengasih penyayang. Allah ajarkan kekuasaan yang sebenarnya dari Allah diberitahukan pada manusia. Oh, manusia semua nggak ada yang mampu, nggak ada yang kuat menerimanya. Ya? Hancur pikiran hatinya. Bisa mesem-mesem sendiri nanti begitu nanti. Senyum-senyum sendiri bisa begitu nanti. Ya? Nah, bagaimana sih? Kenapa? Allah itu Maha Pengasih Penyayang. Apa yang diberikan yang tidak bakal merusak hambanya, kan begitu toh? Coba toh Bu, ibu-ibu memberikan mengajarkan matematik pada tingkat anak SD kelas 1 dengan kelas 6 apa sama toh? Apa dengan SMA apa sama? Itu baru guru aja agak murid ngerti ya, tingkat sekian nggak bisa sekian, tingkat sekian bisa sekian, kan begitu? Apalagi Allah lebih bego dari guru. Kan dari kok aneh banget. Silahkan ya. Allah itu bahwa manusia nggak bakal ngerti belajar ini, maka cukup dengan kun fayakun. Begitu. Bukan diterangkan di Quran ini, terus tetap bengong nggak ngerti. Kita orang awam aja kalau lihat sibuk-sibuknya Einstein nggak ngerti. Paling ngomong Einstein itu berlana nopo tuh lagi kan. Jadi gitu, cuma cara berpikir orang biasa dengan guru besar apakah lain. Orang biasa, anak-anak ini loh. Ini loh anak ini cucunya bisa hari ini loh. Ngertinya ya hari ini, sekarang, seneng, kan gitu kan. Kita orang awam juga begitu, hari ini, paling besok, paling lama 1 bulan, paling ini, kan gitu. Profesor berpikirnya apa? 20 tahun yang akan datang. Ini, kan gitu kan? Kira-kira akan terjadi ini, maka disiapkan sekarang gini. Orang lagi pada kan begitu. Lah Allah tidak hanya itu, Allah memberitahu, oh itu tidak hanya itu. Nanti ada alam kubur, alam akhirat, bukan lebih hebat tuh. Kalau kamu hanya memikir futurologi tahun 2000, kan gitu, saya memberitahu kamu tidak hanya tahun 2000, nanti ada akhirat. Hati-hati kamu jangan sampai kelelep. Itu ilmu Allah itu begitu. Meliputi langit dan bumi, meliputi yang gaib dan yang syahada yang nampak. Jadi jangan kita terus beneran kagum kepada Nabi Isa-nya. Yang kita kagumi tetap Allah. Di sini ada kata-kata bi'idillah. Jangan kita terus sesat kagumnya sama Nabi Isa. Nabi Isa utusan Allah, bisanya demikian karena Allah. Jangan terus kita kagumnya kepada Nabi Isa. Keliru nanti. Nah,
Begitulah. Dulu beberapa hari yang lalu Cak katakan, orang yang beriman kalau lihat bulan itu ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu orang yang beriman. Ngerti bahwa di balik bulan purnama itu ya, purnama sidir sekali ya. Kadang aduh jan penuh gitu ya bulan. Angel arep ngomong. Bulannya begitu hebat. Moloh bulannya itu bulannya itu kan baik toh bagi orang yang beriman subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang nampak bulan yang digambarkan dalam pikirannya Allah yang maha besar. Tapi coba orang yang enggak beriman kagumnya pada bulannya. Oh bulan. Oh bulannya ini yang enggak. Oh bulan. Sampaikan salamku. Salam gombal. Inilah ya. Kalau orang yang beriman enggak begitu. Lah inilah. Bulan bisa begitu biiznillah dengan izin Allah. Sama-sama orang kaya, yang satu lebih kaya, yang satu kayanya ya asal kaya cukupan. Nah, ada orang butuh pertolongan, lah yang nolong malah yang kaya yang pas-pasan. Yang lebih kaya lagi nggak nolong. Kenapa? Yang satu dapat hidayat, yang satu tidak. Akhirnya apa? Yang perlu dipuji siapa? Allah. Dia dapat nolong karena ada rezeki. Rezeki dari siapa? Dari Allah. Loh, apa setiap orang yang punya rezeki mau nolong? Nyatanya ada yang lebih kaya nggak mau nolong. Tidak, mengapa ia mau nolong? Karena dapat hidayat dari Allah. Akhirnya yang berhak dipuji Allah. Begitulah. Nabi Isa pun bisa memberi pertolongan karena diberi oleh Allah. Loh, di jalan pikiran ini saya terangkan begini supaya makin jelas. Diterangkan begini makin ruwet, ya memang susah orangnya. Nah inilah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Jadi begitulah bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit lepra. Itu semata-mata karena dengan izin Allah. Ini yang lebih hebat lagi berikutnya, yaitu apa? Di sini dikatakan wa ukhil mauta biiznillah. Loh, biiznillah. Dan aku menghidupkan mayit yang sudah mati dengan izin Allah. Biiznillah. Siapa yang dihidupkan oleh Nabi Isa? Menghidupkan seorang anak perempuan yang sebelum dikubur. Dihidupkan. Dalam riwayat begitu. Menghidupkan seorang yang namanya Ya'azir sebelum busuk tubuhnya. Jadi bukan menghidupkan yang sudah jadi tulang, bukan, itu hanya Allah. Lu kena apa yang terakhir soal menghidupkan orang yang sudah mati? Ini supaya orang tahu bahwa hakikat yang bisa menghidupkan dan mematikan itu hanya Allah. Lah kok Isa kok menghidupkan itu gak mungkin kalau Isa sendiri. Isa sendiri bakal mati. Kan itu kan? Ini orang membacanya begitu dong ya. Jangan membaca terus terpaku kepada Nabi Isa-nya. Kita harus tahu Nabi Isa sendiri bakal wafat. Jadi kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang wafat, dan beliau pun nanti wafat tidak bisa menghidupkan dirinya sendiri. Jelas yang menghidupkan adalah Allah, bukan Nabi Isa. Itu mukjizat biiznillah dengan izin Allah. Ini ajaran yang lurus dan bersih loh mas. Nggak kecampuran apa-apa dalam urusan kekuasaan Allah. Mengajarkan tauhid tentang kekuasaan Allah, tidak kecampuran apa-apa ini. Tauhid benar-benar esa Allah. Keesaan Allah tidak direcokin oleh yang lain, tidak di sini. Inilah ibu-ibu, bapak, saudara-saudara yang berbahagia, baik yang pagi ini ada di studio maupun yang berada di kediaman masing-masing, yang berada dalam perjalanan. Sampai di sini kita bisa tahu. Jadi orang terus bagaimana kok bisa menghidupkan? Kita pikiran kita, logika kita ini jelas yang bisa menghidupkan dan mematikan itu hanya Allah. Kan dalam awal ayat surat Ali Imran ya, dalam pada awalnya kan sudah diterangkan
Apa katanya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Loh, di tauhidnya gitu kan? Ali Imran ayat 2. Allahu la ilaha illahu. Allah, dan tidak ada yang wajib diibadati kecuali hanya Dia. Siapa? Al-Hayyu, Dia yang hidup dan menghidupkan. Yang lain tidak ada. Kan begitu? Nah, kok di sini Nabi Isa menghidupkan, jelas bukan Nabi Isa yang menghidupkan Allah. Harus begitu. Ini logika tauhid. Jalan pikiran yang dituntun oleh tauhid itu begitu. Tidak akan kotor. Ini selama ini jadi masalah yang sulit seolah-olah begitu. Tidak. Yang menghidupkan Allah, Nabi Isa diizinkan untuk itunya. Gitu. Baik. Begitulah. Itu mukjizat yang keberapa tadi? Burung. Orang sakit buta, yang kedua ya, yang ketiga orang sakit lepra, yang keempat orang mati dihidupkan. Itu semua biiznillah, kan gitu. Berikutnya yang kelima apa? Mujizat apa? Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun. Yang artinya di sini mengatakan, dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan, apa yang sudah dimakan masuk di mana? Nabi Isa bisa memberitahu apa yang kamu makan tadi. Loh, kalau manusia biasa apa ngerti tak? Nabi Isa sebagai manusia apa bisa mengerti begitu? Kalau tidak diberitahu oleh Allah, nggak bakal bisa. Di sinilah ya. Semuanya dengan biiznillah. Jadi kembali lagi ini satu mujizat di mana apa yang dimakan oleh orang sudah masuk di dalam perut Nabi Isa mengerti. Bukan terus wah kalau gitu Nabi Isa matanya punya sinar X-ray. Nah, ini tidak ada model-model begitu, tidak. Jangan itu buatan, tidak. Loh kalau kena sinar X-ray bagaimana? Nah, itu aja bisa rusak, apalagi yang nyimpen kira-kira gimana ya? Ini pikir-pikir loh ya. Ini sebagai manusia, beliau juga manusia. Allah. Jadi itu semua dengan pekabaran dari Allah. Suatu naba, satu berita dari Allah diberitakan oleh Allah lewat wahyu. Dan itu kan tadi sebelumnya menceritakan ini bahwa Allah mengajari kepada dia kitab, tulis nulis dan al-hikmah. Dan juga Nabi Isa alaihissalam bisa memberikan kabar, memberitahukan apa yang disimpan oleh orang di rumahnya. Nah, coba ibu-ibu kalau melihat biasa apa bisa nggak? Orang buat pinter kayak pun kan nggak bisa, kecuali dengan alat-alat tertentu didetek, nah gitu kan? Dengan alat-alat elektronika, ya teknologi elektronika kalau sekarang ini. Ya. Nabi Isa pada waktu itu bisa. Kenapa? Diberitahu oleh Allah. Bagaimana caranya memberitahu? Dengan jalan wahyu. Jadi dikatakan wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan apa saja yang disembunyikan, disimpan di rumah-rumahmu. Itu Allah memberitahu kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu diterangkan di sini, inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Ini jelas sekali. Appendix akhir dari ayat ini mengatakan inna, diawali dengan inna, harfu taukid. Sesungguhnya benar-benar fi dzalika, dalam hal yang demikian ini, tentang mukjizat Nabi Isa. Loh, dikembalikan sekarang. Marojiknya apa? Allah. Tempat kembalinya Allah. Sesungguhnya dalam hal yang demikian ini, soal bisa membuat burung, ya, bisa menyembuhkan orang buta dan bisa menyembuhkan orang kena penyakit lepra, kena penyakit kusta, dan juga orang yang sudah mati dihidupkan kembali, sampai kepada bisa memberitahu apa yang dimakan olehmu sedang sudah tersembunyi di perutmu.
termasuk yang disimpan di dalam rumahmu. Dia mengerti inna fi dzalika la ayatan, benar-benar satu bukti kenyataan, mukjizat kekuasaan apa laku bagi kamu. In kuntum mu'minin, apabila kamu orang yang beriman. Ayat di sini kembali kepada makna semula, menunjukkan kekuasaan Allah, bahwa Allah itu wujud, kudrat, iradat mutlak. Itu ayat. Ayat menunjukkan bukti. Allah itu bukti. Ayat itu bukti. Kenyataan yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Di kurun waktu kapanpun. Di jengkal bumi manapun. Bukti yang menunjukkan apa? Bahwa Allah itu wujud. Adanya wajib wujud. Wajib artinya selalu dan pasti. Wajib wujud artinya selalu dan pasti ada. Tidak pernah tidak ada. Dan kekuasaannya mutlak, kehendaknya juga mutlak. Maka kalau Allah menghendaki mereka itu untuk sembuh, untuk hidup, siapa yang mau cerewet? Itu pun sekaligus untuk memberitahu kalau ini yang mati di sini sudah bisa besok akan lebih hebat. Yang sudah jadi tulang pun dihidupkan lagi. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, pakai syarat apabila kamu merasa orang beriman. Sekarang tinggal beriman. Jadi begitulah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Mudah-mudahan dengan kisah yang diterangkan oleh Allah ini bukan sembarang kisah. Satu kenyataan yang memuat kebenaran hakiki yang datangnya dari sumber segala kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali kamu jadi orang-orang yang ragu-ragu dalam menerima kebenaran itu. Nah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk tetap beriman kepada Allah, biar kita melihat kehebatan apapun yang ada di dunia ini, kehebatan itu dikembalikan kepada Allah, sehingga kita tidak menjadi hambanya yang sesat. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.